Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa karena lupa tadi atau hari yang keberapa, yang penting kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Para mahasiswa yang kami cintai, kami hormati semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Laboratorium Biometrik Bu Haja Nok Sumarsi IRMP. Teman-teman sekalian, saya barangkali perlu cerita dulu bahwa Bu Nok ini adalah dosen wali saya waktu S1. Jadi selama berapa tahun ya Bu? Saya dulu kuliah berapa tahun 4 ya? tahun. 4 tahun ya. Saya masuk 2009, lulus 2013 ya, 4 tahun dibimbing oleh beliau. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa, atau kehormatan bagi saya bisa bersama-sama di program studi agribisnis sebagai penerus, sebagai sejawat dosen. Dan ya alhamdulillah sekarang kita sering ketemu hampir tiap hari di lab biometrik ya, atau di lab agribisnis. Karena kebetulan ruangannya satu ruangan dengan Ibu. Sering sekali saya menyaksikan bagaimana proses pembimbingan skripsi yang beliau lakukan ya, dengan kakak-kakak Anda ya, barangkali ini angkatan 2020, mungkin dengan kakak-kakak Anda sering saya menyaksikan bimbingan beliau dengan para bimbingannya, ataupun juga di forum-forum seminar akademik baik di UP, rasanya sudah pernah dengan Ibu di kolokium, pernah juga di sidang juga pernah. Dan ternyata beliau sudah berpengalaman untuk membimbing dan menguji skripsi ini sejak tahun berapa Bu? Itu 2022. ya 2002 ya? 2022. 2002. 2002 ya, berarti udah Iya. berapa tahun tuh? Ya, sekarang Ya, 2023 ya, sekitar 20 tahun lebih ya. 20-an lah. 20 Ya. tahun itu kalau berarti sudah 20 angkatan. Nah, beliau sudah pernah membimbing dan menguji di 20 angkatan ya teman-teman sekalian. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk teman-teman khususnya yang saat ini ikut di mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi, yang akhir-akhirnya MPS itu nanti menjadi bekal dalam penulisan skripsi. Nah, jadi skripsi ini proses yang cukup Bu, panjang juga ya. Jadi artinya jika dipersiapkan lebih baik, itu tentu nanti menghasilkan hasil skripsi yang lebih baik pula. Dan output akhirnya adalah karya tulis ya, karya tulis ilmiah, yaitu bentuknya skripsi. Syukur-syukur kalau bisa dipublish, nanti bagian dari skripsi itu dalam bentuk artikel ilmiah, dan dalam mengerjakan itu tentu memerlukan kerjasama ya, kolaborasi, baik dengan sesama mahasiswa ataupun dengan siapa saja, termasuk juga dengan para dosen. Ya, terlepas dari status pembimbing atau penguji, ya sebetulnya terbuka dalam penulisan skripsi ini. Dosen dengan fokus bidang keilmuannya bisa membantu saudara dalam hal penulisan skripsi. Jadi hari ini kita akan diskusi, akan sharing pengalaman beliau selama membimbing dan menguji skripsi khususnya di program studi agribisnis. Ya, tadi selama lebih dari 20 tahun, pasti banyak sekali pengalaman, banyak sekali praktek baik ataupun praktek yang kurang baik dalam penulisan skripsi. Jadi yang baik-baiknya kita tentu harus ikuti. Nah, hal-hal yang kurang baiknya itu perlu menjadi catatan bagi kita, ya, bagi teman-teman mahasiswa sekalian, sehingga nanti pada saat menulis skripsi itu bisa lebih cepat ya. Ya, kalau dihindari kesalahan-kesalahannya bisa lebih cepat. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian,
Jadi hari ini barangkali 1 jam atau lebih kita akan diskusi ya. Jadi terbuka bagi teman-teman sekalian untuk bertanya. Hanya saja nanti sebelum kita diskusi barangkali Ibu bisa memberikan gambaran ya Bu. Gambaran dulu bagaimana proses skripsi itu diawali dari cari ide Apa dulu ya gitu Bu ya. ya? Iya. Ide dulu ya. Ya, kita Jadi kalau ngobrol-ngobrol aja lah. Nanti kalau bisa panjang diteruskan. ya Kalau gitu ya Bu. misalkan ini diskusi lebih banyak ya itu lebih Ya, bagus. Jadi bebas aja lah, tidak ya, terlalu, ya. jangan terlalu formal sekali gitu, Oke ya, biar jangan terlalu formal. enak gitu ya Ya. diskusi ini. Ya, jadi saya sebetulnya punya materi di MPSE yaitu judulnya penyusunan laporan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu kan banyak sebagaimana saya sampaikan di kelas ya teman-teman sekalian. Ya, skripsi ini salah satu bentuk laporan. Nah ini gimana ceritanya skripsi itu dibuat atau skripsi itu apa sih sebetulnya gitu ya? Kenapa sih harus menulis skripsi dan lain-lain sebagainya? Manfaatnya bagi teman-teman yang akan meraih gelar sarjana. Nah, kenapa harus skripsi dulu? Nah, itu seperti apa? Saya kira agar terpancing teman-teman yang lain untuk nanti bisa diskusi karena ini masih terus bertambah pesertanya. Barangkali Ibu bisa memberikan paparan dulu beberapa hal begitu Bu. Nanti Boleh. kita baru diskusi gitu ya. Coba Setuju share ya? screen ya, Pak Ya Fakih boleh ya. silakan Ibu mangga ya. Sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Sudah Sudah ya. bisa terlihat Bu. Oke, sudah muncul. Tak, tidak perlu di itu ya. Ya, Cukup segini apa perlu dibuka? sudah cukup besar kalau di saya Bu. Sudah cukup Bu. Oke, sudah Ya, cukup ya. biar nanti gampang bolak-baliknya ya Bu ya. Iya, iya betul. Ya, silahkan Bu. Mohon maaf sebelumnya, ini pencahayaannya kurang bagus ya, ini lampunya Ya, agak ya. gelap. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya lewat Zoom, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kebermanfaatan pertemuan ini ya. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya. Alhamdulillah kita hari ini akan melaksanakan diskusi ya. Jadi sharing dan diskusi judulnya. Meskipun ini Ibu akan memberikan sedikit pemaparan, tapi ini hanya sebagai pemicu atau pemantik namanya ya untuk bahan diskusi saja. Terima kasih pada Pak Fakih sebagai Kepala Laboratorium Agribisnis yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing pada Ibu. Sebetulnya ini tidak hanya untuk mahasiswa, Ibu juga ingin berbagi dan juga diberi manfaat oleh mahasiswa. Bagaimana caranya agar Ibu juga bisa nanti membimbing mahasiswa dengan baik ya. Jadi tidak hanya dari Ibu, tentu mungkin mahasiswa juga menginginkan hal-hal tertentu sehingga nantinya menjadi sinkron gitu ya. Karena di dalam proses penyelesaian tugas akhir ini ya tentu banyak faktor yang nanti akan berpengaruh ya, jadi saling keterkaitan. Oke, kita mulai saja ya Pak Fakih ya. Sebelumnya juga terima kasih ya bagi saudara-saudara yang sudah gabung di sini ya. Yang belum mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa langsung bertemu atau mungkin juga bisa mengadakan acara yang lanjutannya begitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya topik yang diberikan oleh Pak Fakih, sharing and discussion ya, pengalaman membimbing dan menguji skripsi. Nah,
Tadi Ibu memberikan di slide pertama itu sharing and discussion ini, di bawahnya pengalaman adalah guru yang terbaik, begitu ya. Nah, karena segala sesuatu juga itu akan kita lalui ya, dan kalau belum melakukan tentu kita harus belajar banyak dari pengalaman yang sudah dilalui baik oleh orang lain, teman-teman kita, dan kita sendiri, begitu ya. Nah, ini mengenai topiknya kemudian mahasiswa ya, dan sebentar lagi mau menjadi mahasiswa tingkat akhir. Benar gak Ramdan? Mana Ramdan? Iya Bu, ada Bu. Iya iya, sekarang berapa Ramdan? Gimana Bu? Semester berapa sekarang? Oh, saya semester 6 Bu. Semester 6. Sekarang itu skripsi bisa diambil semester 7 ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dari slide ya, bahwa ini ada skripsi. Jadi mahasiswa tingkat akhir ini menghadapi apa yang dinamakan dengan skripsi. Nah, skripsi ini adalah harus dilalui melalui penelitian. Dan ini merupakan syarat menjadi sarjana ya. Saudara kan nanti mendapatkan gelar SP gitu ya, sarjana pertanian. Tidak mungkin bisa didapat secara formalitas, secara formal kalau tidak melakukan atau melakukan penelitian dan menulis skripsi begitu ya. Nah, biasanya ya ini sangat erat kaitannya antara skripsi dan penelitian, begitu ya. Nah, orang berbicara tugas akhir atau skripsi pasti juga berbicara tentang penelitian, gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira perasaan saudara-saudara apabila nanti dihadapkan pada skripsi dan penelitian? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, Sekarang kan udah mau deket ya Bapak Ki ya. teman-teman yang kemarin ikut MPSE rasanya sudah punya draft minimal bab 1 itu sudah punya semua tuh Bu. Jadi Oh, kemarin bagus saya itu ya. UTS-nya bikin bab 1 udah punya rencana mau skripsiannya apa tuh. Boleh barangkali di teman-teman ada yang sharing nih. Boleh Gimana jadi tuh? boleh langsung feedback gitu ya, Bu ya. Iya, biar enak gitu ya. Ya, Gimana tuh boleh. perasaannya? Ada? Izin Ibu. Ada yang boleh siapa? Silakan Lena. Mm. Oke. Lena. Izin Bu, kalau Ya. untuk dari sendiri ya dikarenakan awal-awal gitu. Rasanya kayak senang juga gitu, soalnya kalau misalkan dari sekarang udah kayak menemukan judul, nyari masalahnya, itu jadi kayak ada motivasi untuk lulus lebih cepat. Dan perasaan yang keduanya itu bingung Bu. Untuk penulisan itu bimbang juga dikarenakan misalnya udah menemukan satu masalah, tapi sudah ditentukan itu judulnya. Nah, untuk penulisan selanjutnya kayak misalkan penulisan pendahuluan latar belakang, jadi judul tuh pengen diubah lagi, jadi kayak masih. Nah, gitu. Oke, terima kasih ya untuk Lena ya. Sekira kita batasi dulu ya. Coba kita lihat slide berikutnya ya ini. Nah, betul ya Lena ya. Duh, bingung nih harus mulai dari mana gitu kan ya. Bagaimana juga cara mulainya? Apa sih judul penelitiannya? Aduh, siapa dosen pembimbing gitu kan ya. Nanti ini akan terjadi pada saudara ya. Killer enggak sih? Aduh, susah ditemui enggak ya? Gitu ya, enakan enggak gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin nanti akan ada di benak saudara pada saat saudara menghadapi tugas akhir ini ya. Kemudian bisa lulus tepat waktu enggak, bisa selesai enggak ya gitu ya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang wajar ya, yang wajar dihadapi oleh seorang mahasiswa tingkat akhir ya. Nah, untuk memahami proses daripada
penyelesaian tugas akhir, kita juga bisa berbekal dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan, mungkin dari proses pembelajaran atau pembimbingan, bagaimana mengarahkan mahasiswa, bagaimana juga saat proses penulisan dan juga proses ujian, gitu ya. Nah, sebelum kita kita jelaskan dulu atau kita pahami dulu ya, kalau kita melihat tadi penelitian, kata penelitian, gitu ya, kata dasarnya kan teliti, begitu ya, artinya cermat, seksama, hati-hati, ingat-ingat, memeriksa dan menyelidiki, ya. Itu kalau makna yang diambil dari KBBI 2022. Jadi penelitian juga bisa bermakna, ya, ini kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, gitu ya. Nah, ini mah teori ya. Jadi kita mah sekarang belajarnya tidak banyak ke teori begitu ya, tapi kita belajar pengalaman saja, tapi perlu juga memahami konsep daripada penelitian itu sendiri. Nah, tadi dikatakan sebelumnya bahwa skripsi itu syarat menjadi sarjana ya. Nah, kadang kita tidak paham apa sih sebetulnya skripsi, apa itu tesis, apa itu disertasi. Sekarang kita pahami dulu, skripsi itu adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitian atas dasar analisis data primer dan teknik analisis data sekunder, ya, gitu. Nah, alur menjadi sarjana ini kalau di prodi agribisnis ini ada 3 tahapan, ya. Di dalam ujiannya yang pertama itu adalah seminar usulan penelitian, ya, ujian pertama itu. Yang kedua seminar kolokium atau seminar hasil, dan yang ketiga adalah sidang komprehensif, begitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya alur ya di dalam proses penyelesaian tugas akhir ini yang biasa terjadi ya pada umumnya ya, baik di Unsil maupun di luar. Ya, pada tahap awal itu tentu kemarin juga di MKSM mungkin sudah yang pertama ini adalah mencari topik penelitian. Biasanya mahasiswa ini bingung ya, ini apa ya, mau penelitian apa begitu ya, datang pada dosen tapi belum berbekal apa-apa, jadi tidak bisa terjadi komunikasi dengan baik begitu ya. Nah, yang kedua adalah melaksanakan proses pembimbingan. Nah, yang ketiga melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi. Tentu yang terakhir adalah melaksanakan proses ujian, ya itu. Nah, kita lihat yang pertama ya terlebih dahulu, yaitu bagaimana caranya kita mencari tema atau topik skripsi, ya. Nah, ada yang sudah punya belum tema atau topik skripsinya sekarang? Lena udah punya ya? Atau Ramdan udah punya nih? Udah. Sudah ya? apa? Udah Sudah ada Ramdan apa? terkait persepsi dan minat usaha tani padi organik. Apa? Padi organik kata Bu. Jadi persepsi minat petani padi organik. Temanya berarti tentang padi organik ya, mengambil tentang teori persepsinya gitu ya, tentang persepsi. Oke. Nah, mungkin bagi yang belum perlu klik atau tahu juga ya sebetulnya topik ini bisa kita cari dengan berbagai cara ya. Nah, kita lihat tips atau tema atau topik itu bisa dicari yang pertama dengan melihat isu kekinian begitu ya. Apa sih isu kekinian? Nah, kemarin-kemarin tentu kita pernah ada COVID-19 misalkan kan ya. Itu kan masuk isu kekinian juga enggak? Kalau tahun-tahun kemarin. Masuk ya? Kalau tahun sekarang pasca COVID mungkin ya.
gitu. Atau ada yang bisa coba isu kekinian yang sekarang lagi ramai diperbincangkan apa? Nggak usah bidang pertahanan, apa saja. Yang lagi rame mah ini Bu, apa Apa namanya? Pak Ki? Yang Rubicon. Oh Tapi ya, nggak ada Rubicon hubungannya ya. sih ya. Ya, Yang nggak lagi rame apa-apa ini lah Bu, ya. gagal jadi tuan rumah Piala Dunia Bu. Oh iya betul ya, itu kan isu kekinian. Jadi yang memang hangat dibicarakan orang. Artinya kalau kita berbicara mengenai isu kekinian, tentu itu akan up to date begitu ya. Nah, kemudian juga bisa sesuai dengan peminatan. Ya, kemudian perbanyak referensi, mengembangkan dari judul penelitian terdahulu juga ini bisa melakukan diskusi dengan kakak tingkat, berperan dalam proyek dosen ini juga bisa. Tapi yang cukup praktis dan ini bisa cepat saudara lakukan itu dengan metode ini. Ya. Misalkan ini ada ATM, ya. ATM ini tentu bukan automatic teller mesin ya. Biasanya itu ya. Nah, untuk mencari topik ini ya biasanya kita dengan mengamati, meniru dan memodifikasi. Ini bukan sesuatu hal yang negatif ya di sini. Jadi meniru itu bukan plagiat ya gitu. Nah, kita cermati yang pertama itu adalah ATM. Jadi amati itu kata kuncinya, berikro lah ya gitu. Nah, amati skripsi kakak tingkat itu kan pasti ada di sekitar kita ya. Kita rajin datang ke perpustakaan mulai dari sekarang baca seperti apa sih skripsi yang kakak tingkat itu. Bisa juga dilihat mungkin di online atau juga di perpustakaan ya. Itu yang paling ringan begitu ya, yang paling bisa langsung ya kita cari. Yang kedua, kita sekarang sudah bisa dengan cerdas memanfaatkan sarana informasi ya, dengan googling tentunya ya. Ada yang pernah mengklik contoh-contoh judul skripsi agribisnis misalkan, ada enggak? Pernah Ibu Lena. Nah, pernah dapat banyak enggak tuh? Banyak Bu. Tuh, banyak sekali ya. Jadi nggak apa-apa kan itu kita baca lihat. Ya mungkin ada yang sesuai minat kita atau oh ini sepertinya menarik, ini up to date gitu ya. Itu kita bisa pelajari ya. Dari hanya mengklik judul skripsi di internet begitu ya. Nanti mungkin akan membanding-bandingkan dari judul-judul itu dan menyisihkan atau memberikan tanda-tanda yang mana yang akan atau kira-kira diminati. Nah, yang tahap ketiga, kita bisa juga melihat ke tahapan yang lebih ilmiah lagi ya. Jadi judul-judul tadi bisa dicari misalkan di Google Scholar ya, itu cari lagi di situ. Nah, dan kalau kita ingin yang lebih unik ya, yang lebih apa ya, jadi yang belum mungkin diteliti, nah kita bisa search dengan menggunakan kata kunci bahasa Inggris ya. Misalkan di direct itu bisa langsung muncul. Nah, dari sini kita bisa banyak muncul ide yang mungkin belum dilaksanakan penelitiannya di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian itu dari sisi amati ya. Jadi bisa beberapa hal yang perlu kita cermati begitu ya. Nah, saya yakin para mahasiswa di sini atau saudara-saudara juga akan atau mungkin sudah terbiasa dengan melakukan hal ini, tapi kadang nggak ngeh gitu ya untuk melakukan skripsi itu bisa dengan cara seperti ini ya. Ini tentu akan lebih cepat kalau saudara buka di YouTube ya, di konten-konten begitu ya. Ini ada yang bisa mengerjakan skripsi hanya dalam waktu UP-nya itu menyusun UP hanya dengan 3 hari, dengan 1 minggu begitu ya. Ini teknik-teknik ini tentu sangat bermanfaat bagi saudara nantinya ya. Nah, kemudian yang kedua tiru ya. Ini kata kunci tiru. Tiru ini tidak sama dengan plagiat ya. Artinya
Yang ditiru itu bisa metodologinya, bisa alat analisisnya, ya, dengan mencontoh yang sudah dilakukan orang lain, ya tentu akan menjadi lebih mudah. Karena sah-sah saja kalau metodologi penelitian itu nggak jadi masalah. Tapi kan kita tidak hanya memindahkan tulisan orang lain pada tulisan kita. Ya, tentu ada teknik tertentu bagaimana caranya kita membuat tulisan kita ini tidak sama dengan tulisan orang lain, begitu ya. Nah, kemudian modifikasi, ya, bisa tempatnya yang dimodifikasi, bisa alat analisisnya, bisa metode penelitiannya, bisa juga kurun waktu penelitiannya. Ya, ini yang kita modifikasi. Nah, dari ketiga hal ini mudah-mudahan saudara nanti bisa cepat untuk menemukan, ya, topik untuk judul penelitian saudara, ya. Nah, setelah itu, ya, kita sudah punya topik, ya, atau judul penelitian begitu. Tapi sebetulnya berbeda, ya. Topik ini umum, kalau judul penelitian itu sudah lebih spesifik. Jadi satu topik bisa beberapa judul penelitian, ya, gitu. Kalau saudara mau meneliti tentang pemasaran, topiknya pemasaran. Bisa efisiensi, bisa saluran tata niaganya, gitu ya. Bisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran, misalkan. Itu topiknya pemasaran, tapi judul penelitian bisa berbeda-beda, ya. Nah, satu topik bisa 3 judul penelitian. Nah, apabila kita sudah tadi mencari topik dan punya topik, ya, kita bisa menghadap pembimbing baru, gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang Ibu bimbing, ya, awalnya itu mereka sama sekali belum berbekal apa-apa. Jadi begitu ditanya udah punya topik belum? Surah-suri, weh, gitu ya. Ya, betul Pak Fakih ya? Ya, Duh, ya masih begitu. Nanti bingung pembimbingnya juga apa gitu bingung ya. nanti ya Bu ya. Nah, pembimbing juga jadi bingung kan, yang mau penelitian bukan pembimbing, begitu ya. Iya, Nah, iya. harusnya ini lebih disiapkan dengan cerdas oleh saudara, ya. Nah, kalau misalkan saudara bisa mempersiapkan ini dengan cerdas, tentu akan terjadi diskusi yang baik dengan pembimbing, ya, karena nyambung gitu ya. Karena kalau misalkan belum saudara siapkan, ditanya ini mentok lagi kan, sama pembimbing ditanya ini bingung begitu ya. Nah, jadi pahami semua konsep yang ada pada judul atau topik saudara. Karena nanti pembimbing itu akan bertanya kalau saudara menghadap. Misalkan saudara tadi efisiensi pemasaran misalkan, ya. Tentu pembimbing apa itu efisiensi pemasaran gitu kan, ya. Nah, pasti akan bertanya. Saudara harus siap dengan jawaban-jawaban itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa saudara penelitian efisiensi pemasaran? Gitu kan, ya. Nah, apa yang penting dari penelitian ini? Nah, hal-hal seperti itu tentu harus saudara siapkan. Kalau topik atau judul penelitian saudara ingin cepat di-ACC oleh pembimbing, ya. Gitu. Jadi sebelum menghadap pembimbing, saudara persiapkan dulu tadi browsing dan sebagainya, mencari topik begitu ya. Dan Nah, proses cari topik ini lumayan cukup bisa lama juga ya Bu ya. Jadi iya, harus makanya disiapin dari sekarang ya, di dari semester 6 ya. sekarang, Di betul. semester Karena kalau 6 ya. ini Pak Fakih ya udah Mm-mm. nanti aja belum ada SK misalkan. Gitu Kan kan. pembimbingnya juga belum tahu. Nah, kalau prosesnya seperti itu nanti akan terhambat. Apalagi kalau keluarnya SK bimbingan di kita sering terlambat. Ya, Mm-mm. kalau kita mau lulus 3,5 tahun, Mm-mm. terlambat 2 Iya. bulan SK skripsi berarti kan udah lewat itu ya, 2 Bayar bulan UKT waktu lagi nanti ya kebuang. di Nah, akhirnya. iya gitu ya. Nah, selama ini alhamdulillah Ibu sudah pernah membimbing dengan 4 orang lulus, 3 orang ya lulus 3,5 tahun ya. Tapi disiasati. Jadi startnya itu memang harus lebih awal. Dari sekarang ya tadi amati mesin ATM-nya ini harus jalan ya. Mesin Iya. ATM-nya harus jalan begitu ya. Nah, kemudian
pertanyaan selanjutnya pembimbing biasanya menanyakan, memangnya ada masalah apa dengan apa topik yang kita tadi sebutkan, ya? Mengapa memilih lokasi ini? Apa istimewanya? Nah, hal seperti ini harus sudah ada pada konsep saudara saat menghadap pembimbing, ya. Caranya buat outline ringkas saja, ya, nggak usah perlu hafal lah ini begini gitu ya. Nanti kan bisa terjadi dialog dengan pembimbing, dan proses pembimbingan itu akan lebih cepat dan efektif dan efisien, sehingga muncullah nanti mungkin dari 3 judul yang atau 2 lah Pak, ini ada judulnya misalnya atau Bu. Nah, kita bisa saja menurut Bapak ini kira-kira lebih yang mana gitu ya, yang lebih memungkinkan untuk cepat bisa dan tidak menyulitkan gitu ya. Nah, itu dari topik beberapa judul tadi ya, kita bisa memilih salah satu dari judul penelitian kita, tentu dengan pertimbangan yang baik ya, dan saran dari pembimbing begitu ya. Nah, Jadi itu Bu, ya. Jadi kalau sekarang masih galau, masih gonta-ganti itu justru bagus ya Bu. Nanti pas waktunya bimbingan udah dapet yang udah teruji topik itunya benar-benar oke ya Bu ya. Kayak tadi iya, Lena betul. itu kan masih galau katanya tuh, dia senyum-senyum tuh Bu. Masih galau Iya, dan nggak masih apa-apa. roba-roba gitu kan. Tapi galaunya jangan kelamaan karena kita Dan ada kelamaan katanya Lena. waktu ya. Galaunya jangan kelamaan karena ya biasanya itu ya kalau kelamaan apalagi tidak datang ke pembimbing, biasanya lost kontak, hilang, pembimbingnya lupa ya. Gitu. Mahasiswanya juga kemana gitu ya. Iya, Nah, itu iya, iya. jangan sampai itu terjadi. Jadi itu ya proses menentukan topik lebih dahulu, buat outline ringkas pada saat kita mau menghadap pembimbing, sehingga kita sudah tidak membawa apa ya, otak kosong gitu ya istilahnya. Oke, kita lanjut ya. Oke Bu, Nah, silakan. apa sih sebetulnya yang harus dipahami dalam melakukan penelitian ya? Masalah penelitian yang pertama, ya ini teori ya, nggak apa-apa lah ya, tapi memang seperti ini yang harus saudara pahami. Kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, nah data yang digunakan dan alat analisis, ini 5 kunci yang harus saudara pahami. Jadi nanti kalau pembimbing bertanya, masalahnya apa gitu ya. Nah, tujuan penelitiannya apa? Metode penelitiannya apa? Data yang digunakan data mana? Apakah time series? Apakah cross section? Nah, alat analisis yang digunakannya apa? Jangan sampai salah memilih alat analisis. Jadi 5 hal ini tentu harus saling berhubungan ya. Jangan nuhiji ka mana gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada benang merahnya antara masalah, tujuan, metode penelitian, data, dan alat analisis. Sehingga kesimpulannya nanti akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Gitu ya. Oke, jangan lupa juga ya, proses keberhasilan dari studi akhir ini adalah melaksanakan proses bimbingan. Dengan siapa, Lena? Dengan pembimbing tentunya ya. Nah, ini jangan anggap hal yang sepele ya. Kenapa? Ya karena yang namanya proses bimbingan ini memakan waktu yang tentu tidak sedikit ya. Jadi ini saudara harus memposisikan bagaimana sebetulnya kedudukan saudara di dalam proses penyelesaian tugas akhir. Siapa saudara dan siapa pembimbing saudara gitu ya. Ini jangan anggap sesuatu hal yang enteng ya. Yang pertama tentu yang harus diperhatikan ini adalah menjaga hubungan baik dengan dosen ya. Nah, kenapa? Karena biasanya mahasiswa itu kadang attitude-nya kadang kurang baik ya. Nah, tidak tahu waktu, baru kadang-kadang gini, baru datang, baru turun dari mobil misalkan langsung nyodorkeun gini gitu ya. Nah, tentu Itu itu pengalaman hal-hal ya yang Bu ya? seperti itu. Ya banyak pengalaman yang kurang mengenakan ya. Kemudian kadang begini, kalau misalkan ingin cepet-cepet kan ya,
kita juga ya berusaha kan, tentu saudara harus paham ya posisi dosen ini yang dikerjakannya membimbing juga tidak satu ya, membimbing itu puluhan. Kemudian pekerjaan lainnya juga banyak. Nah, yang kadang menjadikan kurang baik itu pada saat dia memasukkan draft misalkan ya, dia ingin cepat-cepat gitu. Tapi setelah dosen itu memberikan dan meluangkan waktu sehingga prosesnya cepat, dia tidak mengantisipasi lebih cepat lagi, malah jadi lama gitu kan ya. Nah, itu kadang yang membuat dosen kan sudah memprioritaskan tapi akhirnya tidak memberikan umpan balik yang lebih baik begitu ya. Kemudian juga tentu mahasiswa juga perlu memahami karakter dosen pembimbing. Ini kunci sekali ya. Setiap orang, setiap dosen pembimbing mempunyai atau memiliki gaya cara membimbing yang spesifik. Jadi nggak sama ya, gitu antara Ibu, Pak Paki, Pak Teddy, Pak Deddy Darusman gitu ya, tidak sama gitu ya. Dan kadang ini ada situasional juga ya. Karena kondisinya tidak memungkinkan, misalkan begitu mau bimbingan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, karena timingnya tidak tepat misalkan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi pahami karakter dosen. Kalau dibimbing sama Bapak ini kira-kira seperti apa enaknya? Biasanya seperti apa umpan baliknya? Itu bisa ditanyakan pada kakak tingkat saudara atau yang mungkin sudah lulus ya. Nah, kemudian lakukan komunikasi dengan cermat. Kenapa ini? Karena kadang ya dosen itu kalau nge-WA karena banyak kadang ketutup WA tuh ya. Bukan berarti tidak membaca atau tidak langsung respon begitu ya. Nah, jadi tanyakan ulang, itu bisa seperti itu. Tetapi jangan sampai bahasanya kurang sopan gitu ya. Bu, kadang ada mahasiswa seperti ini. Bu, apakah sudah diperiksa skripsi saya misalnya gitu. Kira-kira sopan nggak kalau begitu? Kurang sopan, Bu. Nah, kurang sopan ya. Jadi pakailah mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi bagaimana membuat bahasa yang lebih sopan gitu. Kadang ada mahasiswa yang attitude-nya memang kurang baik ya, sehingga kalau masih yang seperti itu mungkin jadi roream gitu kan, mungkin seperti itu ya gitu. Nah, makanya ini juga komunikasi itu harus dengan cermat. Jadi timingnya tepat, bahasanya tepat gitu ya, dan juga tentu sesuai kepentingannya ya. Oke, bisa ya, mungkin itu sebagai ini ya. Nah, kemudian melaksanakan penulisan skripsi ya, tentu dengan setelah tadi penelitian ya, dengan memperhatikan apa yang tadi disampaikan. Nah, dalam melaksanakan penulisan skripsi ini tentu harus sesuai dengan format resmi ya. Jadi jangan sampai karena lihat dari skripsinya universitas atau fakultas lain di universitas yang lain ya. Nah, dia ngotot gitu ya. Ada bimbingan Ibu juga. Karena saya itu Bu miniron gitu ya. Nyontoh yang nggak apa-apa melihat, tapi kan tidak sesuai dengan format apa yang ada di dalam yang biasa diberikan format resmi begitu ya. Yang ada di prodi agribisnis. Kemudian memanfaatkan teknologi dengan cerdas ya. Sekarang ini tentu sudah banyak tool untuk mempercepat proses penulisan skripsi ya. Dan jangan lupa pahami alur penelitian dengan baik ya. Ini sangat penting. Nah, ini sistematika penulisan ya, mungkin nanti jadi ada usulan penelitian. Jadi saudara ini membuat usulan penelitian. Kemudian hasil penelitian atau skripsi ya. Nah, penyusunan pendahuluan ya ini ada yang deduktif dan induktif. Saya kira tidak perlu dibahas di sini ya karena ini teori sekali ya sudah di MPSE ya.
Iya, tapi boleh Kemudian nanti kalau identifikasi ada yang mau masalah, diskusi tujuan boleh ya Bu ya. penelitian, ya. Boleh ya, tapi ini Jadi teman-teman ini ini aja cepet-cepet gitu ya, biar nanti sambil Ibu paparan, jadi teman-teman boleh apa namanya? boleh ya, Boleh interupsi ya Bu ya. boleh ya, Boleh ya, boleh. biar Di daripada metode nanti ini penelitian, lupa, ini boleh. oke ya. Silakan Nah, Bu, lanjut Bu. oke ya, jadi ini identifikasi masalah ya. Oke, sebelum ke sini ya, bentar. Nah, ini yang penting di sini ya, ini meskipun ini konteks teori ya, tapi yang terpenting di sini di dalam menyusun latar belakang penelitian ini, saudara mendeskripsikan kondisi aktual yang ada ya. Saudara bisa memunculkan fenomena yang ada dengan melihat potensi misalkan ya, kemudian prospek ya, dan juga permasalahan ya. Nah, karena untuk menjabarkan permasalahan ini, saudara sebetulnya ya ini bagian tersulit sebetulnya ya di latar belakang ini. Dan juga tentu kita tidak bisa hanya berbicara ngadongeng begitu ya. Harus berbicara atau menyertakan data dan fakta. Nah, ya. Jadi latar belakang ini harus disusun secara sistematis, gunakan bahasa yang ilmiah dan baku, fokus, sertakan data dan fakta, dapat ditulis secara deduktif dan induktif. Jadi ada dua teknik penulisannya ya. Yang terpenting ini biasanya suka lupa fokus ya. Jadi artinya begini, kalau lupa fokus itu mahasiswa ini sudah berbicara dari yang lebar ke yang nyempit, lebih sempit, kemudian tuh yang lebar lagi. Jadi apa bergelombang-gelombang berbicaranya begitu ya. Jadi harus semakin dalam, semakin fokus kalau itu mau teknik deduktif ya. Nah, dan sertakan data dan fakta. Artinya kalau kita berbicara Indonesia misalkan peringkat keberapa dalam pencapaian program tertentu misalkan ya. Nah, itu tentu harus ada data-data dan sumber-sumbernya. Jadi kita tidak bisa hanya berbicara artinya ngadongeng begitu ya, tapi sertakan data dan fakta. Misalkan Jawa Barat merupakan sentra produksi beras gitu ya, akan merupakan sentra produksi beras di Jawa Barat gitu ya. Nah, kita berbicara begitu berarti harus ada data yang menunjang ya, munculkan data produksi beras dalam berapa tahun terakhir misalkan gitu ya, disebut dengan data dan fakta. Nah, kemudian kan membuat identifikasi masalah ya, ditulis dalam kalimat tanya. Nah, pertanyaan berkaitan dengan jawaban dari masalah yang sesuai pada teori dan latar belakang. Jadi di latar belakang juga tentu harus ada teori yang disebutkan ya, nanti yang dibahas begitu. Nah, karena kita mau masuk, kalau kita mau masuk mengidentifikasi masalah, ya tentu di awalnya harus dibahas dulu ya di latar belakang tersebut. Nah, identifikasi masalah ini tentu harus yang menjadi fokus yang akan kita teliti ya. Kalau masalah secara umum ini tidak mungkin tidak bisa diselesaikan semuanya ya. Tapi yang ada di identifikasi masalah itu yang akan kita teliti. Misalkan bagaimana tingkat kesejahteraan petani padi di Kecamatan Kawaluk misalkan ya. Itu adalah identifikasi masalah. Nanti harus ada jawabannya pada penelitian kita atau di kesimpulan ya. Nah, itu. Kemudian tujuan penelitian tentu harus relevan dengan identifikasi masalah ya. Nah, tinjauan pustaka, kan bab kedua itu tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka ini sebetulnya ringkasan secara komprehensif mengenai suatu topik penelitian yang dilakukan berdasarkan pada sumber yang ilmiah ya. Nah, tentu ditulis secara sistematis, referensi yang digunakan memiliki nilai ilmiah dan sebagainya.
Kalau ini ya tentu teori sekali ya. Ya, ini sepertinya Ibu ada kendala di internet ya. Suaranya di sini putus-putus ini, Bu. Atau jangan-jangan saya ini yang jelek. Ini ya betul-betul Ada teman-teman yang lain suaranya putus-putus nggak nih? Putus-putus, Pak. Oh iya. Ya, mungkin ada internetnya lagi down ya. Ya. Kalau zaman Ya, sepertinya ibunya terpental. Jadi teman-teman sekalian, ini sesuai dengan rencana kita khususnya yang ikut di MPSE, ini juga ada bimbingan saya juga ada ini kayaknya yang ikut hari ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk apa namanya, kalau di kelas kan kita terbatas juga ya dan hanya terbatas dari saya. Nah, kalau di sini kebetulan ada ibu yang bersedia untuk sharing, jadi beliau sudah jauh lebih lama dibanding saya dalam proses membimbing. Jadi coba kita gali oleh teman-teman apa namanya ya, tip and triknya lah kita kira ya. Kalau tadi teori-teorinya itu ada di buku lah ya, teori-teorinya ada di buku. Ini coba kita gali oleh teman-teman hal yang sifatnya tadi seperti etika bimbingan atau ada apa cari idenya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa langsung ditanya, bisa apa namanya kita gali dari ibu ya. Tadi ibu sedikit ada masalah di internet, ya mudah-mudahan sekarang bisa gabung lagi. Jadi ya sudah. halo Bu, nah, ibu udah gabung lagi ya. Jadi gini, Ya, 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 ya. apa namanya saya tadi sampaikan ke teman-teman ini khususnya yang lagi proses skripsian, ya kebetulan ada sebagian juga ada Ya. Risa, siapa ya yang bimbingan saya itu Sri Hanisah kalau nggak salah ada di sini ya tadi saya lihat. Ini mungkin bisa sambil apa nih punya pengalaman lebih dulu nulis, bisa sambil sharing tips apa bukan apa ya strategi ya strateginya penulisan. Jadi kita kan awalnya sebelum menulis ide dulu tadi, lalu nanti masuk ke penulisannya seperti apa yang lagi Ibu sampaikan. Silakan Bu, kalau kita mau lanjut lagi, silakan. Boleh Ya, di-share lagi. Sebentar saya ya apa namanya jadikan co-host lagi. Udah ya, bisa di-share. Kalau mau lanjutkan, ya, bentar ya. ya, silakan Bu. Lanjutkan dulu deh. Oke ya. Ya. Oke. Lanjutkan aja ya. Lanjutkan Ya, dulu, baru metode nanti kita diskusi penelitian lagi. ya. Silakan. Oke, ya. Ini tentu terdiri waktu dan tempat penelitian, ya. Metode penelitiannya apa? Nah, jenis dan sumber data. Nah, biasanya ini bermasalah di yang sering terjadi antara data primer dan data sekunder. Kalau saudara penelitian data primer, ini berarti harus langsung ke lapangan, gitu ya, mengambil data dengan cara observasi dan wawancara. Nah, yang sekunder ini biasanya kesulitan mencari datanya, begitu ya. Nah, kalau saudara mau penelitian data sekunder, sebelum saudara mengajukan usulan penelitian atau topik, pastikan dulu datanya ada. Itu yang terpenting karena ada kasus ya bimbingan ibu sendiri, iya ada begitu proses ternyata tidak tersedia datanya. Akhirnya tahun 2016 angkatannya baru lulus kemarin-kemarin. Ya itu kasusnya. Ya. Jadi jangan sampai kalau data sekunder harus dipastikan datanya ada terlebih dahulu. Nah, kemudian populasi dan teknik sampling. Nah, ini harus pahami apa itu populasi, sampel, sampling, dan prosedurnya gitu ya. Kemudian operasionalisasi variabel, uji validitas, teknik analitis data dan sebagainya ya, itu di metode penelitian. Nah, bagaimana menentukan metode penelitian? Ya, tentu pahami topik dan permasalahannya ya. Nah, jangan sampai
metode penelitian tidak sinkron dengan permasalahan yang diteliti. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini mengutip konsep tanpa dihubungkan dengan skripsi yang dilakukan. Jadi ya nggak copy paste dari orang, tapi nggak paham ya. Kemudian menyebutkan langkah yang dilakukan tanpa didukung konsep, begitu ya. Nah ini hati-hati, ini sering terjadi. Nah kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Apa yang harus dibahas dan bagaimana kalau cara membahas itu? Ya. Nah, ada what and how ya. Tentu kebanyakan mahasiswa di dalam bab berapa ya? Itu bab 4. Ya, bab 4 itu kan hasil dan pembahasan ya. Nah, kebanyakan memunculkannya itu adalah hasil saja gitu ya. Jadi tanpa membahas. Nah, bagaimana kita caranya membahas ya? Ya, hasil dan pembahasan di bab 4 itu. Nah, apa yang harus dibahas dan bagaimana sebetulnya. Jadi what and how begitu ya. Ini tentu data yang sudah kita dapat ini ya harus Kayaknya ada gangguan lagi. Ini mohon maaf teman-teman kalau internet seperti itu biasa ya. Halo, Ibu. Halo, Bu. Di tempat Lena ini enggak apa namanya? Suaranya jelas nggak? Nggak jelas ya, berarti di tempat ibunya sedang ada kendala internet. Halo Ibu. Ini kayaknya ada masalah lagi, Bu. Nah, ya ibunya terpental lagi ya karena internetnya kurang bagus. Di sini ada Cik Sri, Cik Sri ya. Ada Sri Anissa. Halo, ada ya, Sri? Ada ya. Ada lagi, Bu. Nah, ini Bisa hilang. Ada lagi ya Pak Peki ya? Ada, Bu. Boleh, Bu. Silakan. Ini sedikit lagi aja lah ya. Oh iya, boleh Bu. Jadi, Iya, sedikit lagi minta kita biar diskusi, itu biar Bu. banyak diskusinya. Ya. Nah, kemudian simpulan dan saran gitu ya. Setelah kita menginterpretasikan data, ya kita masuk ke simpulan dan saran. Nah, ini ya, simpulan ini adalah akhir dari sebuah pembahasan. Jadi harus runut ya. Jangan tidak ada diidentifikasi masalah tapi saudara simpulkan ya gitu. Yang sampai seperti itu. Jadi isi dari kesimpulan ini tentu lugas menjawab pertanyaan penelitian. Jumlah poin kesimpulan ini harus sama dengan rumusan masalah ya. Tidak mengulang kata-kata dari bab pembahasan. Ya, biasanya copy paste masih satu. Juga ya gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Memuat hasil dan pembahasan penelitian tanpa copy paste. Kemudian saran rekomendasi bagi objek penelitian, pemerintah dan pihak lain yang memerlukan informasi berdasarkan pada hasil penelitian. Ya, rekomendasi untuk membangun penelitian selanjutnya. Nah, untuk pustaka ini silakan nanti. Jadi sebetulnya yang penting konsisten gaya menulis cara menulis konsisten ya. Nah, terakhir adalah ujian ya, proses pengujian. Jadi ada 3 tahap proses pengujian. Yang pertama itu adalah di seminar usulan penelitian ya. Yang kedua adalah di seminar kolokium dan yang ketiga adalah di sidang komprehensif. Nah, ini nanti mungkin akan banyak hal sebetulnya
bercerita mengenai proses ujian ini. Tapi lebih baik nanti saudara bertanya saja ya, agar lebih enak begitu ya. Saya kira Pak Fakih cukup sekian pemaparan materinya, Baik, lebih baik ya. nanti diskusi yang banyaknya. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Ibu. Ini paparannya sudah jelas sekali yang mempertegas materi kita waktu di kelas. Jadi banyak hal-hal yang juga di luar teori ternyata perlu diperhatikan dalam penyusunan dalam melakukan rencana gitu kan Bu ya. Prosesnya rencana dulu, kita mulai dari ide, habis dari ide baru nanti kita tetapin topik. Setelah itu kita diuji apakah topik kita layak untuk diteliti, dilihat dari ketersediaan data dan lain sebagainya kan begitu ya di UP. Lalu kita ke lapangan, ngambil data, habis itu interpretasikan, nanti sidang kolokium dulu, baru sidang skripsi. Itu prosesnya lumayan panjang dan memerlukan yang sifatnya tidak kalau kita hanya lihat baca teori-teorinya itu sepertinya yang mudah, tapi ternyata suka banyak tantangan juga gitu ya. Ya, yang ada juga topiknya menarik, tapi kita kurang menguasai, atau kita menguasai tapi topiknya kurang menarik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, barangkali jadi teman-teman yang memang kalau semester lama ini belum kerasa ya, tapi tadi ada bimbingan saya, ada Sri Hanisa, mungkin bisa sharing nih ke adik-adik kita yang di angkatan 2020 ini kan belum mulai sama sekali. Ini hal-hal apa aja yang biasanya ditemui selama penulisan skripsi ini gitu ya. Baik teman-teman, ya ada yang mau nanya? Ada yang mau didiskusikan? Dari Lena masih ada? Ada, saya mau bertanya. Atau dari Ramdan dulu deh ya. Ramdan dulu boleh, Ramdan. Baru nanti siapa berikutnya setelah Ramdan? Lena ada mau Lena. nanya? Lena boleh. Terus satu lagi. Nanti 3-3 aja ya Bu ya. Iya, boleh. Boleh. Yang lain selain Ramdan dan Lena? Ada siapa? Tidak ada. Risa gimana Risa? Masih cukup ya? Oke, 2 dulu Bu. Jadi dari Ramdan, silahkan Ramdan pertanyaannya. Halo Baik. Ramdan. Ya, Terima silahkan. kasih atas waktunya, Pak. Boleh, silahkan. Perkenalkan, saya Ramdan. Izin bertanya kepada Ibu mengenai tinjauan pustaka. Jadi saya masih bingung ya, Mas. Maksudnya sambil baca-baca juga di perpus bahwa tinjauan pustaka itu emang ibarat kayak misalkan hubungannya persepsi, kan saya persepsi lah, menjelasin dulu persepsi. Persepsi itu apa, minat itu apa, dan dikutip dari beberapa jurnal gitu, Pak. Nah, kalau misalkan tinjauan pustaka itu kan kemarin Bapak sempat singgung bahwa maksudnya kalau teori itu harus diambil dari hasil penelitian ya, Pak. Nah, kalau misalkan tinjauan pustaka itu kan saya tentang persepsi nih, Pak. Kalau misalkan dari jurnal terus dari hasil penelitiannya itu lebih ke hasil misalkan persepsi ini menghasilkan ini gitu, Pak. Tapi kalau misalkan menurut menurut ini persepsi bla 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 secara umum itu tidak ada di ini Pak, di hasil penelitiannya gitu, Pak, hasil jurnalnya. Nah, sebenarnya kalau cara mengutip tinjauan pustaka itu dari mana sih Pak gitu? Masih Ya. bingung saya, Pak. Oke, Ramdan. Jadi kemarin Ibu barangkali perlu disampaikan dulu ke Ibu. Jadi Ramdan di kelas nanya, Pak, kalau tinjauan pustaka itu isinya apa aja? Ya, saya bilang di tinjauan pustaka itu ada teori dan konsep. Teori dan konsep itu bisa dari buku teks, gitu ya Bu ya. Iya. Teori dan konsep itu dari buku teks. Nah, Pak, kalau yang disitasi, kalau mau kita mengutip dari jurnal, itu apanya? Saya bilang jangan mengutip yang di bagian pendahuluannya kalau jurnal, tapi di bagian hasilnya, gitu ya. Ya memang kalau teori dan konsep tidak akan ditemukan dari jurnal. Konsep-konsep itu adanya dari buku. Nah, yang ditanyakan oleh Ramdan ke Ibu itu bagaimana atau ini ya proses penyusunan bab 2 barangkali. Penyusunan tinjauan pustaka dan juga di dalamnya kan ada penelitian terdahulu gitu ya, Bu. Jadi kan ada tinjauan pustaka itu ada isinya konsep, teori, sama penelitian terdahulu. Nah itu gimana tuh Bu? Gitu yang ditanyakan sama Ramdan. Gitu. Oke, terima kasih Cara ya Ramdan mensitasinya ya. bagaimana gitu ya tadi. Memang ini tidak, kalau kita menulis tinjauan pustaka tentu tidak akan keluar dari
topik apa yang kita teliti, ya itu kunci yang pertama. Lalu dari mana kita ngambilnya gitu ya? Karena di tinjauan pustaka itu isinya tadi ada teori dan konsep-konsep. Oh, sekarang saya mau ngambil penelitian tentang pemasaran. Nah, buku tentang pemasaran ini adalah salah satunya misalkan Philip Kotler, ya. Nah, ambil konsep-konsep itu dari atau teori-teori tadi dari buku pemasaran tadi yang tentu relevan dengan apa yang ada pada topik atau judul penelitian kita. Jadi jangan terlalu meluas, jangan juga terlalu sempit. Ya, yang terpenting tinjauan pustaka itu lebih luas dari kerangka pemikiran cakupannya, ya. Jadi apa yang nanti tidak bisa tergambarkan di dalam kerangka pemikiran itu ada di dalam tinjauan pustaka. Misalkan Ramdan menelitinya tentang komoditasnya padi misalkan, ya. Nah, persepsi petani padi gitu ya. Nah, saudara juga bisa membahas mengenai selain konteks teori petaninya sendiri, ya persepsinya juga bisa tentang padi itu sendiri, gitu ya. Tapi itu tentu yang relevan, ya. Kalau misalkan terlalu jauh, ya saudara meneliti tentang pemasaran, tapi di situ ada tiba-tiba pertanian berkelanjutan misalkan, ya kan gak nyambung ya gitu. Jadi harus relevan. Memang kalau di jurnal itu kita lebih mencari ke-up-to-date-annya daripada informasi penelitian, ya. Nah, kalau teori dan konsep atau tinjauan pustaka, bukunya juga tidak harus baru-baru ya, gitu. Jadi itu ya dari buku-buku tentu yang memunculkan teori-teori atau konsep-konsep materi penelitian kita, begitu. Ya, jadi tergantung nanti mau penelitiannya apa ya, kita tentu bisa cari. Nah, caranya bagaimana? Kan kalau di jurnal mah tidak lengkap ya. Nah, caranya saudara setelah mendapatkan jurnal jagoan misalkan ya, Ramdan udah dapet nih jurnalnya. Nah, di jurnal itu kan ada daftar pustaka, ya. Nah, perdalam daftar pustaka yang ada di jurnal itu untuk menemukan buku-buku yang berisi teori serta konsep pada penelitian kita, ya. Gitu ya, Pak Paki ya. Jadi lihat aja daftar pustakanya di jurnalnya. Pakainya buku apa nih gitu untuk memunculkan teori itu. Nah, itu yang kita cari di situ. Kalau kita mengandalkan jurnal saja, ya terbatas informasi sumber daripada teori dan konsep. Jadi kita bisa membaca bukunya lebih dalam lagi nantinya. Ya, gitu ya Ramdan ya. Ramdan Dan bisa ini biasanya ya. berantai itu dari satu jurnal ke jurnal-jurnal lainnya, begitu ya, karena terus bersambungan biasanya. Itu kalau mau memperdalam atau memperluas konsep di tinjauan pustaka. Begitu ya, Ramdan ya. Iya, Bu. Udah lebih jelas lagi ya, lagi. Ramdan. Jadi kalau konsep teori itu adanya di buku. Nah, informasi-informasi updating adanya di jurnal. Sebetulnya jurnal juga kan ada daftar pustakanya. Nanti daftar pustakanya itu nanti cek, cari dia pakai buku apa. Nah, berarti buku itu yang nanti dibaca, dimasukkan ke tinjauan pustaka. Gitu. Karena kemarin Bu kayak sampaikan bahwa di kajian pustaka itu harus ada yang sifatnya terkini gitu ya. Nah, tadi sudah lebih jelas Ya. oleh Ibu, jadi yang terkini itu adalah informasi hasil riset terkait topik penelitian itu. Ya, ya, betul. Misalnya terkait persepsi dan apa tadi motivasi ya untuk pertanian organik. Nah, itu juga apa yang informasi ada terbaru apa gitu kan, masalah organik ini sebetulnya udah banyak yang meneliti nih Ramdan nih. Ya Bu ya, masalah organik itu sudah banyak yang meneliti ya. Halo, suara saya bisa Halo. terdengar? Ya. Terdengar ya? Ini masalah Udah, bisa. kalau Ramdan ini kan masalah organik Bu nih. Padi organik ya Ramdan ya? Atau pertanian organik? Padi atau tidak terbatas padi nih? Organik. Padi. Padi ya?
padi atau bukan? Halo? Padi organik, Ramdan, tentang padi Atau organik. pertanian organik? Ya artinya harus dengan Tentang padi organiknya. ya itu ya padi organik. Nah, itu juga penting Nanti dari coba tim. di search ya, di search judul-judulnya tuh, itu pasti udah banyak banget gitu. Udah banyak Coba ya. cari yang kira-kira apa unik begitu ya. Jadi yang sudah banyak begitu. Biasanya pembimbing ya ini mah sudah ada lah gitu kan. Nantinya seperti itu ya. Coba di browsing lagi, di tekniknya seperti tadi ya, biar lebih up to date. Ya. Itu ya Ramdan ya. Ada lagi Ramdan yang mau ditanyakan? Boleh hal lain juga selain itu, silakan. Boleh, silakan. Cukup dulu. Ya, kalau Ramdan udah cukup, kita ada Pak. satu lah. Terima kasih. Oke, sama-sama Ramdan, terima kasih. Ibu kayaknya ada masalah juga. Ibu bisa ini, Bu. Dengar suara saya, Halo, Bu. bisa. Oh, bisa ya. Oke, baik. Heran nggak? Memang Ya. ini nggak tahu lah lagi kayaknya di ini aja ya videonya ya ininya. Tapi lancar tuh ada sih. Barusan lancar, Bu. Oh ya. Barusan lancar. Kurang Boleh bagus kayaknya di next. Berikutnya siapa? Lena ya? Tadi ya? Iya, Pak. Boleh. Ini jadi meskipun yang nanyanya Ramdan sama Lena, ini sebetulnya juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain juga sih gitu, Bu, sebetulnya. Silakan Lena. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, Pak, sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Lena tanyakan ya. Ya, boleh. Yang Satu-satu dulu deh, Lena, biar nggak lupa ya. Jadi Lena nanya satu, nanti Ibu jawab. Berikutnya nanti Lena nanya lagi, boleh gitu ya, Bu ya? Ya. Biar nggak lupa. Oke, Lena silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Yang pertama itu mengenai yang di latar belakang ya. Setelah beberapa hari ini Lena dapat informasi dari beberapa dosen bahwasanya lebih baik itu mengambil dari satu sumber saja. Nah, sedangkan di latar belakang itu kan harus dari umum ke khusus. Nah, Lena itu mengambil dari BPS dan juga data pertanian. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Apakah tetap harus dari satu sumber atau boleh dari beberapa sumber? Terima kasih. Data ya, Lena yang ya. ditanya data ya? Iya, Pak. Oke, silakan Bu, di satu-satu dulu, Bu. Oke. Lena ini mengenai data ya. Memang ya kita belum ada atau ada ya kita sumber data ini biasanya BPS ya, dinas, kemudian banyak ya sumber ini. Nah, kemarin katanya lebih baik satu sumber. Kenapa? Ya kalau kita memunculkan data yang beda untuk urus yang sama, nanti itu akan bermasalah gitu ya. Kata ini mas sekian, kata ini sekian bisa berbeda, tapi menyebutkan sesuatu yang sama, misalkan produksi di tahun tertentu menurut dinas sekian, menurut BPS sekian, misalkan ya, ada perbedaan. Lebih baik itu diambil konsisten, karena nanti kok jadi melibatkan data ya, nantinya. Nah, tapi kita harus yakin dan percaya pada data itu karena kita bukan yang buat begitu ya. Jangan sampai kita mempermasalahkan datanya benar enggak ya ini gitu. Ya kita tidak, yang penting data itu kita anggap valid begitu ya. Tapi kalau kita memunculkan data dengan sumber yang berbeda dengan topik yang sama atau judul yang sama tapi angkanya beda misalkan. Nah, ini lebih baik dipilih salah satu saja sumbernya. Karena nanti kan akan menjadi dua versi begitu ya. Gitu ya Lena ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya Ibu, jadi Lena itu kan datanya dari BPS dan juga Dinas Pertanian. Nah, emang ada perbedaan sedikit gitu Bu dari dua data tersebut. Iya, Itu betul. yang diambilnya dari Dinas Pertaniannya aja atau dari BPS? Yang anggap kita lebih valid, yang mana tergantung nanti kelanjutannya kita mau ke BPS lagi atau ke dinas nantinya, begitu ya. Ya secara umum tentu kita lebih mengambil salah satu yang kita anggap lebih relevan, ya, gitu. Gak apa-apa, yang penting kita yakin aja, gitu. Tapi yang jelas
harus dipilih begitu. Ya. Oh iya, baik, Bu, terima kasih. Kalau lebih Baik. dari satu sumber nanti ada kontradiksi malah jadi bingung nanti kitanya Ibu ya. Iya, betul. Malah jadi bingung ya. Jadi lebih Malah baik jadi dipermasalahkan lebih nantinya. baik jadi satu sumber aja tapi yang paling kredibel yang mana kira-kira ya. Ya kredibilitasnya itu dilihat dari sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi kalau lembaga pemerintah itu apa gitu ya Bu ya. Kalau datanya data tanaman pangan ya berarti ke Dinas Pertanian yang paling punya ini apa namanya kewenangan. Lena, rasanya tadi masih ada pertanyaan ya? Boleh Lena? Ada. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua menanyakan terkait untuk menghubungi para penguji bagaimana ya Bu tips and triknya gitu. Terus juga mungkin satu lagi Bu, syarat-syarat dari setiap sidang itu apa aja ya Bu, untuk syarat UP, syarat sidang kolo, dan juga syarat kompre itu apa aja gitu Bu. Jadi takutnya ada yang harus dipersiapkan dari sekarang itu mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih. Oke, bisa ketangkep ya Bu? Saya tadi rada-rada ada gangguan jadi kurang ketangkep awalnya. Mungkin Ini sama Ibu ya, sudah ketangkep. Yang yang pertama, ini kurang jelas. Lena coba diulangi Lena. Ini tadi rasanya suara kurang laptop jelas. Ibu kurang jelas. Baik Bu, cara untuk menghubungi penguji itu Oke. bagaimana? Yang benar. Ini Itu yang masalah pertama, yang komunikasi kedua. nih Bu. Yang kedua itu syarat dari tiap sidang Bu, itu sidang UP syaratnya aja, sidang Oke. kolo dan Nah, jadi yang pertama bagaimana cara untuk menghubungi penguji bersenda. Ya, penguji Bu. Yang Buat pertama penguji. teh Buat penguji. Komunikasi dengan penguji seperti ya, apa menghubungi komunikasi gitu. dengan penguji ya. Ya, sebetulnya itu kan di SK itu sudah ada siapa penguji-pengujinya ya, Lena ya. Nah, cara menghubunginya ya tentu sebelum kita melaksanakan seminar jauh hari tentunya ya. Tapi jangan terlalu jauh juga ya kalau kita sudah yakin ini sudah di-ACC oleh pembimbing untuk misalnya maju seminar usulan penelitian, ya sudah ditanda tangan, kita daftar ke prodi, kemudian menentukan waktu ya. Nah, kemudian memberikan informasi pada penguji, insya Allah saya akan melaksanakan penelitian tanggal sekian, apakah bersedia atau sesuai waktunya atau tidak begitu ya. Nah, kira-kira dulu karena mungkin saja ini tidak bisa ya. Nah, kalau begitu kalau misalnya sudah beberapa kali tidak, minta jadwal yang bisa atau yang kosongnya ya. Karena ini biasanya agak sulit menyinkronkan beberapa penguji di satu waktu ya. Ini memang terus terang saja ini yang biasanya sulit sehingga menyebabkan kadang tidak bisa hadir salah satu di antara penguji begitu ya. Nah, ini hal yang harus dicermati, jadi jangan mendadak ya. Itu minimal 1 minggu sebelum kita sudah punya rencana untuk melakukan usulan penelitian atau seminar, kita harus sudah hubungi ya penjajakan waktu untuk begitu ya. Nah, kalau misalkan belum, kadang ini diberikan dulu oleh kita option gitu ya. Oh iya bisa ini, kadang-kadang ada yang begitu langsung, ada yang tidak bisa, minta alternatif kira-kira kapan bisanya ya. Kemudian kita sinkronkan dengan yang lain, yaitu salah satu hal memang yang suka bolak-balik ya. Ibu juga sudah bikin agenda, ganti lagi gitu ya. Nah, ini yang biasanya kadang merepotkan ya. Maka jangan mendadak saja, intinya mah itu ya, harus di fix. Kalau sudah fix, nah cepat-cepat kita ngetag tempat dan lapor ke prodi begitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, persiapan apa tadi, syarat-syarat sidang ya atau ujian ya. Betul ya, Nak? Yang kedua, Pak Pakis tadi itu. Iya gitu Bu, mulai dari UP, kolokium, sama sidang. Ya kalau administrasi mah ya itu mah
ditanyakan saja pada prodi ya, pada jurusan. Tapi kalau secara umum ini yang penting saudara sudah mendapatkan tanda tangan ACC untuk seminar ya. Itu untuk kolokium, untuk sidang itu tanda tangan pembimbing itu sangat menjadi hal yang krusial. Kalau sidang tidak ada pembimbing, tanda tangan pembimbing, jangan saudara akal-akalan aja begitu ya, daftar sidang ya. Gitu. Itu Ya. syaratnya. Kalau sudah ada tanda tangan ketua komisi dan anggota komisi, berarti itu saudara sudah bisa masuk mendaftar untuk sidang. Nah, kalau syarat-syarat administrasi yang lainnya, yaitu tentu banyak, ya. Gitu. Itu ke prodi saja, karena itu ada administrasi tersendiri, ya. Salah satunya ya bebas UKT, bebas UKT sudah bayar biaya kuliah, ya. Kalau belum bayar, ya nggak bisa sidang, begitu. Gitu ya, Lena ya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya Ibu mau nanya, kalau penguji dari setiap sidang itu berbeda atau tetap sama gitu Bu pengujinya? Tetap sama ya pengujinya. Jadi kalau dari UP misalkan Lena diuji oleh Ibu dan Pak Pakih pengujinya. Nanti di kolokium juga sama. Dan di sidang juga sama. Jadi tidak ada pergantian kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita rencanakan gitu ya. Itu di luar kekuasaan kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan tiba-tiba sakit misalkan ya, dan sakitnya lama, nah itu biasanya atas persetujuan jurusan biasanya diganti begitu. Gitu. Ya, baik Bu. Jadi Lena nanti kan belum dapat SK sekarang Lena ya. Biasanya SK-nya semester 7 ya Bu ya. Dapat SK itu ya. Ya, semester 7 kalau memang yang 7 ya. sudah bisa memenuhi. Iya, jadi kan kalau yang semester 6 ini akhir semester ini KKN dulu kan? Lena KKN ya semester ini? KKN. Iya, nah itu di tempat KKN juga rasanya bisa untuk cari-cari ide penelitian ya Bu ya? Iya, betul Di sekali. tempat Biasanya KKN suka ya. banyak ide. Nah ini Ya. teman-teman yang semester 6 ini kebetulan Bu. Jadi kan mau KKN. Jadi ya, Itu gimana tuh Bu? Gimana mungkin Ibu ada trik, ada saran nih bagi teman-teman mau KKN biar dapat ide yang betul-betul bukan cari-cari masalah tapi masalahnya beneran ada gitu loh Bu. ya karena KKN ini kita biasanya observasi ya. Jadi di dalam proses KKN itu kita mencoba melakukan observasi dan menginventarisir permasalahan potensi permasalahan desa kan seperti itu. Nah, terutama mungkin nanti akan mungkin saja muncul permasalahan di bidang pertanian, ya. Iya. Nah, itu harus peka kita cepat-cepat begitu ya. Nah, mudah-mudahan saja itu bisa jadi topik penelitian kita, begitu. Oh, ternyata di sini misalkan ada permasalahan mengenai di usaha ayam boiler misalkan ya. Nah, di sini suka sering atau terjadi kerugian misalkan ya, atau kematian misalkan. Oh, berarti risiko berusaha tani ayam boiler ini tinggi ya. Kita bisa saja kita meneliti tentang hal tersebut gitu ya. Nah, itu bisa lebih baik dalam hal menceritakan hasil observasi kita ini nanti untuk bahan penulisan di latar belakang, karena kita terjun langsung betul-betul mengobservasi ya, dan timbul permasalahan yang memang langsung hadapi pada saat KKN. Dan biasanya disuruh memberikan penyuluhan kan untuk salah satu alternatifnya begitu. Dan banyak biasanya ya untuk di daerah KKN, karena biasanya kan di desa ada KKN ini, biasanya banyak permasalahan pertanian yang muncul gitu. Ya, jadi disiapkan dari sekarang ya Bu ya, pas mau KKN nanti ini betul-betul mengidentifikasi masalah, bukan cari-cari masalah. Nah, ini bagi teman-teman semuanya, barangkali saya juga perlu kenalkan. Jadi Ibu ini juga aktif jadi gini, kalau teman-teman belum tahu, jadi dosen itu kan punya tridharma ya, selain ngajar, juga melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, Ibu ini juga aktif di penelitian, di pengabdian, termasuk beliau fokus di bidang
mina padi ya Bu. Jadi bagaimana integrasi Iya. antara tanaman padi sama ikan. Nah mungkin Ibu bisa kasih highlight sedikit terkait topik itu. Siapa tahu teman-teman yang ada di sini ada yang tertarik tuh Bu terkait dengan mina padi. Ya terkait mina padi menariknya apa dan kira-kira topik-topik apa yang bisa dikerjakan bersama. Siapa tahu nanti ada yang pembimbingnya Ibu itu bisa bareng di roadmap-nya penelitian terkait dengan pengembangan pertanian berkelanjutan ya melalui konsep mina padi itu. Mungkin Ibu ada ini sedikit untuk ngasih apa namanya highlight terkait dengan itu Bu. Oke, terima kasih Pak Pakti. Ya silakan Bu. Sebenarnya Ya. tahun-tahun yang lalu ada beberapa mahasiswa yang memang kolaborasi penelitian, artinya penelitian dengan tema yang sama dengan atau topik yang sama, tapi bagian dari penelitian dosen begitu ya. Nah kebetulan memang waktu itu Ibu tentang topiknya adalah tentang pertanian berkelanjutan dengan mengambil mina padi ya. Mina padi itu kan usaha budidaya padi yang dikolaborasikan dengan ikan begitu ya. Jadi tidak padi saja tapi ikan. Nah banyak sekali ide-ide atau topik penelitian yang muncul dari satu tema mina padi tadi. Misalkan ada yang meneliti tentang kesejahteraan di seperti apa gitu. Kemudian membandingkan mina padi. Nah, kemudian melihat juga persepsi petani mina padi ya. Kemudian membandingkan teknologinya, teknologi konvensional dengan teknologi yang sudah kolam dalam begitu ya. Dan sekarang yang terakhir ini ada yang melihat berdasarkan status penguasaan lahan ya. Kita ingin melihat sebetulnya dengan meneliti dengan budidaya mina padi ini apakah bisa meningkatkan kesejahteraan petani penggarap gitu ya. Karena kalau di status penguasaan lahan ini kan ada tadi pemilik penggarap, ada penggarap gitu ya, ada penyewa gitu ya. Nah, kita akan lihat di penelitian ini kebetulan angkatan 18 ya yang sedang sekarang di lapangan gitu. Nah, kalau misalkan saudara ada kira-kira tertarik ya, nah boleh nanti diskusi saja gitu. Karena kemarin di tahun pertama tahun 2015 itu 3 orang ya. Orang yang bersama-sama dengan Ibu penelitian, kemudian orang dan terakhir sekarang satu yang angkatan 18. Tapi baru seminar usulan penelitian. Jadi sedang di lapangan sekarang. Itu Ya, mungkin Pak baik, Pakti. itu jadi peluang nih bagi teman-teman yang belum punya ide, nah teman-teman yang belum punya ide dan tertarik terkait topik mina padi ya, ini cukup apa namanya menarik kalau menurut saya ya. Tinggal nanti kalau di agribisnis ini kan ada yang cenderung penelitiannya ke sosial gitu ya Bu ya, ada cenderung ke ekonomi gitu ya. Ya atau juga seperti apa nanti bisa menghubungi Ibu di laboratorium biometrik ya Bu untuk Jadi bisa sharing. tergantung peminatan Pak Kaki. Kalau kita, saya mah sukanya misalkan hitung-hitungan gitu ya. Ya jenis penelitiannya kuantitatif aja kalau yang gitu kan. Ya, gitu. Kalau yang senangnya menjelaskan narasi-narasi, ya dongeng, itu ya dongeng silahkan di kualitatif. Baik, teman-teman sekalian masih ada yang ingin didiskusikan? Rasanya ini sudah lumayan Bu, sudah 1,5 jam. Sudah 1,5 jam, jadi sudah nggak kerasa juga. Ini terakhir aja Bu, dari Ibu barangkali ada, kalau saya sih gini, seringkali ketemu dengan judul-judul yang itu lagi. Nah, itu gimana tuh Bu, biar nggak terjadi seperti itu ya. Judulnya itu lagi, meskipun objeknya berbeda tuh. Pandangan Ibu terkait itu gimana nih? Biar teman-teman juga nanti kan kayak tadi Ramdan organik itu sebetulnya udah banyak yang persepsi motivasi itu variabel itu udah banyak diteliti itu gitu ya. Nah biar muncul kemudian kebaruannya
Ya maksudnya meskipun di skripsi ini kan tidak dituntut kebaruan ya Bu ya. Ya. Tapi biar apa namanya ada semakin baik skripsi di kita itu barangkali dari Ibu ada beberapa hal yang mau disampaikan Bu, saran atau gimana strategi atau apa gitu Bu. Oke, Pak Paki, sebetulnya kan tahapan kita itu baru S1 ya. Ya, ya Bu. Sebetulnya tidak terlalu berat, yang penting benar berteori, benar bermetodologi gitu ya. Ya, ya. Tidak perlu dituntut suatu kebaruan seperti di S2 atau S3 begitu ya. Tetapi ya kalau misalkan ingin kita itu penelitian baik dan kita juga merasa puas ya, tentu ingin sesuatu yang berbeda ya. Ingat, penelitian yang berbeda itu jangan melihat alat analisisnya ya. Kalau alat analisis ini hanya alat, namanya juga alat bantu. Karena biasanya begini, non-RC rasio gitu ya. Kadang orang berpikiran seperti itu. Tetapi kalau itu up to date komoditasnya yang baru misalkan ya, yang baru dikembangkan ya, itu tidak menjadi masalah. Dan itu perlu penelitian yang mendalam. Dan penelitian yang mendalam ini tergantung bagaimana kita memahaminya dari satu yang hanya seperti apa ya sederhana, tetapi kita bisa mengembangkannya dalam membahasnya lebih dalam, itu akan menjadi suatu tulisan yang lebih baik lagi begitu ya. Gitu. Ya, selalu juga dengan teknik dan cara yang tadi itu bisa dengan ATM tadi ya, dengan amati terutama itu kita bisa memunculkan sesuatu hal yang unik dan baru. Ya, jadi itu bosen gitu ya, penelitian ke dosen kita bosen kalau eta deui teh. Kenapa? Karena ya apa ya, jadi tidak kurang menambah gairah untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Eta teh dibaca-baca acan yang kieu mah gitu ya. Nah, itu mungkin kalau ada sesuatu yang baru seperti kemarin saya membimbing tentang volatilitas misalkan ya, tentang saham gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang baru, padahal itu penelitiannya data sekunder. Gampang juga begitu ya. Gitu. Cepat lulus setengah gitu ya. Nah, itu ya jangan, tadi kan lihat skripsi cutting. Itu jangan jadi patokan pertama, itu dijadikan landas Anda ya. Nah, yang sudah ada juga begini-gini aja. Tidak begitu, tapi tadi bisa lebih unik lagi kalau kita bisa membuka mata keluar begitu ya. Oh, di universitas lain seperti ini gitu kan. Di kita belum ada, bisa tambah kurang sedikit tadi modifikasi tadi ya. Kita bisa menambah variabelnya ya, bisa menambah alat analisisnya atau merubah alat analisisnya ya. Ya kalau tempat mah sudah jelas ya, dan waktu pasti itu berbeda karena yang dilihat oleh kita yang dulu, kita melakukannya sekarang itu sudah jelas ya, merupakan suatu hal yang baru itu juga begitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya copy paste asal lulus begitu ya. Itu harapannya karena, begitu ya Bu. Harapannya seperti itu ya. Harapannya begitu Pak Paki. Jadi nanti akan dihasilkan suatu tulisan yang lebih baik lagi begitu. Dan kita juga insya Allah kita akan merasa puas menjadi seorang sarjana itu ya. Dan mungkin tambahan satu ini di akhir acara ini ya. Jadi kalau sekarang saudara menjadi mahasiswa, pada saat saudara nanti menulis mindset saudara ini adalah nah, tentu akan berbeda ya. Gitu. Saya kira itu saja Pak Paki. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman, termasuk saya juga sama. Jadi pengalaman sama-sama kita mengembangkan ilmu ya Bu. Jadi nanti semakin banyak topik-topik yang baru, semakin semangat teman-teman mahasiswa sebetulnya juga jadi semangat ke dosennya. Nanti dosennya juga jadi dapat ilmu baru, jadi semuanya dapat ilmu yang baru. Baik, mudah-mudahan diskusi semacam ini bisa terus berlanjut. Untuk hari ini kami ucapkan terima kasih ke Ibu atas waktunya dan kepada teman-teman. Dan ini mohon
perkenan Ibu, jadi ada kenang-kenangan dari Laboratorium Agribisnis. Terima kasih sudah berbicara hari ini ya Bu Terima ya. kasih Bapak Jangan kapok ya Bu. Iya, Jangan kapok ya Bu. apa-apa. Bisa berlanjut nanti dengan hal-hal lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi skripsi ini adalah karya kita yang akan terus menjadi memori nantinya begitu ya Bu ya. Jadi setelah kita lulus, pas kita baca lagi skripsi, wah ternyata kalau skripsinya bagus, kita masih senang gitu ya. Jadi kalau nanti skripsinya asal-asalan, pas nanti dibaca lagi menjadi kurang senang. Harapannya teman-teman semuanya bisa selesai tepat pada waktunya menjadi seorang sarjana. Ya ini melalui acara ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.